Oke, kemudian ada satu pesan dari seorang ulama bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mengatakan bahwasannya ilahi ahlal ataya fi qalbi raja'uka wa adabul kalami ala lisani thana'uka wa hibus sa'at ilai ahabus sa'ah ilayya sa'atul yakunu fiha liqa'uka. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan bahwasannya, wahai Tuhanku, al-ataya fi qalbi raja'uka, anugerah termanis dalam hidup hatiku adalah harapanku kepadamu. Artinya berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Wa adabul kalami al-lisani thana'uka, dan ucapan yang terindah dari lidahku adalah senantiasa memujimu. Wa habus sa'ati ilayya sa'atun yakunu fiha liqa'uka, dan waktu yang paling berharga untukku adalah saat aku berjumpa denganmu. Ini adalah kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika menjelang wafatnya. Jadi ketika dia menjelang wafatnya, yang dia tampilkan adalah berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Karena tadi, jadi dengan segala takdir yang memberikan pada kita memuji Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan menyimpan kepada kita kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tidak menyadarinya, seperti ya. Baik. Oke. Kemudian kapan kemudian kita bersangka lebih, ya? Ini kapan kita bersangka lebih utama, begitu ya? Pertama, ketika beribadah. Jadi kalau sudah memaksimalkan usaha kita meskipun belum sempurna, yakinlah bahwa Allah menerima ibadah kita. Jadi kalau kita sedang beribadah dan sudah maksimal, gitu ya. Kalau mengatakan fattaqullaha mastata'tum, kita bahas kemarin. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Nanti Allah pun akan menerima amal ibadah kita. Kenapa? Karena memang ibadah itu bukan letaknya di jumlahnya, tetapi adalah di bagaimana di prosesnya. Contoh, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Bukan berarti ini menjadikan antum tidak rajin ya, tidak. Maksudnya begini. Contoh nih, ini kan memang kan ada orang yang mulai menghafalnya sudah lanjut usia ya. Kan kalau mulai menghafalnya sudah di atas 35-an itu kan tadi ya, sekarang hafal besok lupa. Atau yang kita hafal 5 ayat yang berkurang 10 ayat misalkan gitu ya. Kenapa tuh? Jadi baca surat An-Naba menghafal Anasnya kelalaian. Siapa Anasnya gitu ya? Ya mungkin karena tadi ya, kita mungkin kalau komputernya ini memorinya terbatas ya. Jadi kalau mau ditambah memorinya harus dihilangin yang sebelumnya begitu ya. Jadi kalau mau nambah aplikasi harus dihilangkan aplikasi yang lainnya. Mungkin begitu. Tapi kan nggak apa-apa. Jadi ketika kita menghafal pun bukan masalah di berapa yang kita hafal, tapi adalah usaha untuk menghafalnya. Contoh ibadah kita. Karena apa? Karena begini, kalau kita beribadah kepada Allah, memang Allah kadang-kadang berikan ujian pada kita, ibadah yang kita tidak bisa melakukannya karena faktor ekonomi. Tetapi Allah bisa menggantinya dengan ibadah yang lainnya. Contoh ya, contoh. Kemarin kita bahas mungkin ya. Kalau tidak bisa kurban tiap tahun, ada ibadah yang pahalanya seperti berkurban. Apa itu? Datang salat Jumat di awal waktu tuh. Kan di waktu pertama apa? Seperti berkurban seekor unta. Kan berkurban berarti tiap pekan seperti berkurban seekor unta. Tapi kalau datangnya di awal waktu, kalau ternyata kita tidak mampu berkurban tuh, gitu ya. Tapi kadang-kadang kan begitu ya, sudah tidak mampu, Jumatannya pas adzan sampai mangkat begitu ya, masya Allah mau diambil angkanya tuh gitu ya. Makanya memang kalau diambil kalau Jumatan sudah jadi gini kan, hadisnya kan begitu ya.
jika ada seorang muslim yang barang siapa datang di awal waktu maka seperti berkurban seekor unta. Yang kedua seperti berkurban seekor sapi, kambing, ayam, terakhir telur ayam gitu ya. Betul, iya memang begitu, hadis begitu gitu ya. Terus kalau sudah adzan dan imam akan naik ke mimbar, maka malaikatnya tutup bukunya. Jadi motivasi buat antum, buat anak-anak juga ya. Ini kalau Jumatan ada Jumatan di sini nggak? Apa nggak? Ada ya, begitu. Jadi segera, kenapa? Kalau sudah adzan kalau baru datang, nggak dapat bonus tuh. Kalau mau dapat bonus kurban, ya datang di awal waktu, bukan jam 9 jangan ya. Nanti aku mau ngajar jam 9 ya. Jadi yang di awal waktu lah begitu ya, semangati anak-anaknya. Kenapa? Seperti itu. Contoh, kalau nggak bisa umrah, nggak bisa haji, ada umrah tiap pagi ada tuh, yaitu sholat syuruk ya. Itu kan Allah sayang pada kita, sehingga kalaupun kita tidak bisa kurban yang sifatnya harta benda, maka itu pun bisa kita kemudian Allah mengganti ibadah itu dengan ibadah yang lain yang sebenarnya sama begitu ya, seperti itu. Makanya tadi ya, ketika beribadah berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala bahwa Allah menerima ibadah kita selama kita sudah maksimal dalam beribadahnya. Kemudian saat berdosa, maka kalau kita ingin bertobat, yakinlah bahwa Allah pasti mendengar tobat kita dan Allah pasti mengampuni dosa kita. Yakin saja. Kalau kita sungguh-sungguh bertobatnya. Karena bakalan tobat itu memang begini ya. Tobat itu kan memang kan kalau ada beberapa proses tobat ya. Yang pertama adalah tobat itu adalah mengakui kesalahan kita. Yang penting tahu dulu salahnya. Nanti untuk langsung berhenti ada prosesnya, gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang tahu salahnya, tapi untuk berhenti gak langsung berhenti. Kita kan tahu ya, sudah tahu ini dosa, tapi ya kayaknya mau berhenti kayaknya agak butuh waktu lama. Tapi tahu dulu salah ya. Kalau sudah berhenti, kadang ada yang mengulangi lagi, ada yang tidak mengulangi lagi. Makanya dikatakan taubat nasuha itu adalah jika sampai akhir hayat tidak mengulangi, maka itu dikatakan sebagai taubatan nasuha. Makanya kalau kita ingin dalam akhir itu, maka bertobatlah sebesar apapun dosa kita, bertobatlah. Kenapa? Karena Allah pasti akan mengampuni dosa kita selama kita sungguh-sungguh ingin bertobat. Ya. Kemudian ketika berdoa, kalau berdoa yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan, pasti. Kan Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalimatnya ada pada ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa hambaku dia ketika sungguh-sungguh kita, kalau di sungguhnya hamba itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau sungguh-sungguh berdoanya, maka pasti akan dikabulkan. Hanya saja cara Allah mengabulkan itu kadang tidak sesuai dengan keinginan kita waktunya. Kan kita biasanya begini ya, ibaratnya beginilah ya, pendekatan visual, pendekatan prakteknya lah. Kalau antum bikin proposal dana A, dana B begitu ya. Ketika proposal, kira-kira bisa pesan nggak kepada yang dikasih proposal? Pak, kalau bisa cairnya besok, kalau bisa cairnya sekian-sekian. Tidak bisa. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah juga begitu. Kalau kita berdoa, kenapa kesannya doanya nggak dikabulkan? Karena kita pengennya cara Allah mengabulkannya waktunya sesuai keinginan kita. Ya, caranya pun sesuai yang kita. Ya, kalau dikabulkan begini-beginilah, harusnya begitu. Padahal bisa jadi Allah sudah mengabulkan, tapi kita tidak berasa. Karena kadang-kadang diganti dengan yang lainnya. Seperti kalau antum punya anak ya, punya anak yang sudah masih kecil lah, tapi giginya habis tuh,
banyak makan permen, makan coklat. Nangis pengen coklat, dikasih nggak? Nggak dikasih, dikasih kue. Mau pengennya coklat mah dikasih kue, ya biar nggak sakit giginya. Ini juga sama. Kadang-kadang Allah kasih kita yang tidak kita inginkan karena itu yang terbaik menurut Allah Ta'ala. Cuma kita merasanya tidak dikasih, dan dikabulkan merasanya. Padahal tadi Allah sudah mengabulkan doa kita, hanya dalam bentuk yang lainnya. Hanya caranya mungkin waktunya bukan sekarang, mungkin nanti waktunya. Makanya ya, kalau antum mau mencari jodoh kok nggak dapat, berdoa saja. Tapi kalau ada yang datang, jangan ngomong kok yang ini yang datang bukan yang itu, gitu. Nggak boleh begitu. Oh sudah doa yang datang si A, oh doanya pengen yang B, kalau yang datang si A gitu ya. Oh berarti kita yang requestnya terlalu begitu ya. Begitu. Karena kan katanya doa ya Allah, jangan biarkan aku mati dalam keadaan bujang gitu ya. Begitu. Barang datang, kok yang datang yang ini bukan yang itu gitu ya. Loh tadi doanya kan begitu ya. Kan ada orang yang doanya maksain banget ya, begini ya. Ya Allah, kalau bukan jodohku jodohkanlah gitu. Maksain banget ya. Jadi kalau bukan jodohku jodohkanlah, jadikan dia menjadi jodohku, Masya Allah ya. Jadi itu maksain berarti ya. Jadi gini, kadang-kadang kita doa kita juga sama, memaksakan diri, memaksakan Allah dengan doa kita. Padahal kalau kita minta proposal pun kepada orang lain ya, kita nggak bisa request nih kapan cairnya dan berapa cairnya. Apalagi dengan Allah Ta'ala nggak bisa kita request tentang kapan dikabulkannya, caranya berapa, bagaimana, nggak bisa. Jadi Allah sudah kabulkan, tapi kita yang tidak merasanya, begitu ya. Baik. Kemudian berbaik sangka ketika usia bertambah. Kenapa? Nabi mengatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim yang bertambah usianya kecuali akan bertambah kebaikan untuknya. Kebaikannya apa? Pertama ya, kebaikannya adalah untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Artinya apa? Bisa diberikan kesempatan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Makanya kan kalau kita bangun pagi ya, doanya apa? Ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengawali dengan memuji Allah Ta'ala. Kenapa? Yakin ketika kita bangun pagi pada hari ini, pasti ada 3 kebaikan yang minimalnya yang Allah berikan pada kita. Pertama kebaikannya adalah kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala dan bagi kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Kadang-kadang mungkin ya ada dosa-dosa yang masih kita lupakan tuh. Ini yang usianya 20 tahunan ketika 15 tahun, masih ingat nggak dosanya usia 15 tahun itu? Masih ya, kalau yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil kayaknya enggak ya. Apalagi yang kayak saya ya, sudah 40-an ya. Kayak lupa sekali dengan doa-dosa itu ketika masih remaja kayak apa begitu ya. Makanya mumpung masih hidup, maka perbanyak istighfar kita. Kenapa? Kesempatan untuk bisa dapat Allah Ta'ala. Karena kalau sudah meninggal dunia nggak mungkin istighfar lagi, ya. Kalau kemudian ditambah usianya, pasti ada pahala yang Allah berikan pada kita. Ada kesempatan berpahala, ada kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang mungkin belum kita terima. Ini kalau usia kita bertambah gitu ya, seperti itu. Kapan kita berbaik sangka? Ketika kehilangan sesuatu. Jadi kan memang waladabluwannakum bisyai'im binal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jadi kadang Allah uji kita dengan kehilangan sesuatu, tetapi kalau kita bersabar, itu Allah ganti dengan yang lebih baik, ya seperti itu. Ini ada ada video tentang ini, ada orang buta ya, mungkin sudah antum pernah lihat, tapi kita untuk sekedar refleksi saja.